Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas tentang seperti apa konsep dasar dari API. Nah, sebelum nanti pada sesi berikutnya kita akan mencoba untuk membuat API yang sebenarnya dalam sesi demonstrasi. Ada baiknya di awal ini kita harus tahu dulu seperti apa API itu, seperti apa API itu, dan kenapa API itu sampai ada seperti itu. Nah, adapun tujuan perkuliahan kita hari ini itu ada beberapa. Yang pertama, Anda mampu memahami gambaran evolusi perangkat lunak, ya, bagaimana perangkat lunak itu berevolusi dari dulu sampai sekarang, ya. Selanjutnya, Anda memahami gambaran rancang bangun perangkat lunak seperti apa. Ya, berikutnya Anda memahami konsep distributed development. Apa yang dimaksud dengan konsep distributed development itu? Berikutnya Anda memahami tentang konsep dasar API. Nah, apa itu API? Nah, selanjutnya Anda memahami tentang apa tujuan dan kegunaan dari API. Yang terakhir adalah Anda memahami tentang gambaran umum API pada sisap. Ya, jadi pada perkuliahan ini nantinya kita basis teknologi yang mau kita pakai untuk demonstrasi, untuk praktikum dan lain-lain itu adalah basis teknologi .NET dengan menggunakan bahasa pemrograman sisap. Ya, berbicara mengenai API pasti kalian sudah tidak asing mendengar kata-kata API, tapi saya hampir yakin bahwa pasti kalian masih belum memiliki, banyak dari kalian itu masih belum memiliki seperti apa gambaran API yang sebenarnya. Mungkin kalian berpikir API itu seperti Google Map API, ya, apa sebenarnya itu, ya, seperti itu. Nah, untuk bisa mengetahui apa sebenarnya API itu, maka kita harus tahu dulu seperti apa perangkat lunak itu berkembang dari dulu sampai sekarang. Soalnya salah satu pemicu sampai adanya API itu adalah pergeseran kebutuhan atas perangkat lunak, sehingga perangkat lunak ini mulai berevolusi menyesuaikan dengan kebutuhan dari penggunanya, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita coba bahas tentang evolusi perangkat lunak. Oke, evolusi perangkat lunak ini kita awali dari era tahun 1940 sampai tahun 1950. Ini adalah era di mana sistem komputer pertama kali lahir. Ya, komputer yang pertama kali lahir itu namanya ENIAC. Komputer itu sama sekali tidak punya keyboard, tidak punya mouse, apalagi layar. Ya, dia tidak punya itu. Nah, lantas kalau misalnya dia tidak punya keyboard, tidak punya layar, bagaimana cara kita memprogram komputer zaman itu? Ya, jadi dulu itu untuk memprogram sebuah komputer pada era itu menggunakan yang namanya bahasa mesin. Ya, menggunakan namanya bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini memungkinkan memungkinkan ketika misalnya developer ingin mengembangkan sebuah aplikasi, mereka itu tidak banyak coding, ya, tidak banyak coding. Mereka itu lebih berfokus ke bagaimana melakukan penyesuaian pada unit komputasinya, ya, melalui penyesuaian pada unit komputasi. Jadi zaman itu mereka nggak ngoding, ya, zaman itu mereka nggak ngoding. Jadi mereka lebih bagaimana cara menyesuaikan unit komputasinya. Jadi unit komputasinya disesuaikan, misalnya aliran listrik ke sini itu dicopot, dipasang lagi ke sini, seperti itulah. Ya, itu melakukan penyesuaian di unit komputasi. Jadi mereka tuh lebih banyak aktif bermain di hardware, ya, untuk bisa memerintahkan komputer ini dia harus ngapain, dia harus melakukan kalkulasi apa. Sehingga pada zaman itu komputer itu, ya, program aplikasi komputer itu kebanyakan tidak terlalu rumit, tapi membutuhkan waktu pengembangan dan biaya pengembangan yang besar, ya, karena repot sekali, ya, untuk mengirimkan satu instruksi saja dia harus melakukan beberapa manipulasi unit komputasi, seperti itu, ya. Jadi repot sekali waktu itu. Nah, setelah itu kita masuk pada eranya Fortran, ya, eranya Fortran. Fortran ini sudah merupakan sebuah bahasa pemrograman. Jadi pada era Fortran ini, programmer itu tidak perlu lagi melakukan operate unit komputasi. Artinya pekerjaan mereka otomatis lebih ringan, ya. Mereka bisa lebih fokus bagaimana membangun algoritma untuk bisa dikerjakan oleh unit komputernya. Jadi
Programmer pada era Fortran ini tidak perlu lagi memahami yang namanya bahasa mesin atau mengkhawatirkan aspek teknis, ya, teknis dari internal komputer agar program bisa dieksekusi otomatis. Pada era Fortran ini tentunya bukan hanya aspek software yang berkembang, ya, aspek teknis komputernya pun, mesinnya itu pun juga sudah berkembang, ya. Sudah tidak lagi menggunakan basis komputer seperti ENIAC seperti itu, ya. Jadi basis komputer pada era Fortran ini dia sudah memiliki keyboard, sudah memiliki monitor, dan sudah memiliki perangkat lunak, ya, mungkin bisa dibilang seperti sistem operasi seperti itu, ya. Jadi pada era Fortran ini programmer hanya perlu berkonsentrasi pada bagaimana mengkonversi rumus matematika menjadi langkah-langkah algoritmik untuk menghitungnya, ya. Jadi zaman era Fortran ini aplikasi walaupun sudah menjadi lebih mudah untuk dikembangkan, tapi ketika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi itu betul-betul dibikin dari nol, ya, dibikin dari nol. Jadi kalau dibandingkan era sekarang, ya tetap saja kompleksitas aplikasi yang dibikin pada era Fortran itu masih tidak sekompleks aplikasi-aplikasi yang mungkin kita buat saat ini, ya, seperti itu. Nah, setelah pada era Fortran kita beralih lagi ke era COBOL, ya, era COBOL. Nah, kalau misalnya Fortran itu dikembangkan masih berbasis bahasa mesin, ya. Kalau COBOL ini dia bahasa pemrograman yang bisa dibilang nenek moyangnya bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sudah ada sekarang, ya, yang banyak kita gunakan sekarang seperti C#, Java, itu semua bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, nenek moyang itu adalah COBOL ini, ya, COBOL ini. Jadi COBOL ini adalah bahasa pemrograman pertama, bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama yang pernah dikembangkan, ya, seperti itu. Pada era COBOL ini ibaratnya programmer yang mengembangkan aplikasi mereka itu sudah benar-benar terlepas, atau artinya tidak terlalu terikat lagi pada teknis desain sistem komputer. Ya, mereka hanya fokus ke bagaimana mengembangkan algoritma supaya bisa dieksekusi oleh komputer, seperti itu. Jadi ibaratnya pada era ini tuh karena ini merupakan sebuah bahasa yang mudah, maka siapapun bisa menjadi programmer. Pada era COBOL ini secara signifikan dia mengurangi pengetahuan yang dibutuhkan oleh programmer untuk mengakses dan memanipulasi database, ya, seperti itu. Jadi pada era COBOL ini artinya kalian walaupun sudah tidak tahu seperti apa konsep arsitektur dari perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, kita tetap bisa membuat sebuah aplikasi. Nah, jadi pada era ini muncullah dua kubu yang saling bertentangan. Jadi zaman dulu, zaman era bahasa mesin, ya, di sini yang bisa menjadi seorang programmer itu hanya mereka-mereka yang bisa dibilang ahli, expert di bidang matematika, fisika, dan ilmu komputer. Mereka lah yang bisa menjadi seorang programmer. Nah, pada era COBOL ini tidak. Ya, pada era COBOL ini sudah tidak. Jadi ibaratnya yang penting kamu sudah bisa menguasai environment, sintaks dan environment dari COBOL ini, maka kamu sudah bisa membuat aplikasi, ya, software. Kamu sudah bisa membuat software. Jadi di sini tuh ada pertentangan antara mereka-mereka yang ibaratnya rasionalis dan mereka-mereka yang non rasionalis, ya, sebut aja seperti itu, non rasionalis, seperti itu. Jadi mereka-mereka yang rasionalis ini berpikir bahwa bagaimana mungkin, artinya mereka bisa mengembangkan sebuah aplikasi, sebuah sistem komputer, tapi mereka tidak tahu seperti apa arsitektur mesin komputer yang mereka gunakan. Nah, seperti itu. Nah, pada era COBOL otomatis pengembangan aplikasi itu bisa menjadi jauh lebih mudah dibandingkan pada era komputer generasi pertama, ya. Jadi jauh lebih mudah. Dan otomatis biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi pun juga jadi lebih murah, seperti itu. Nah, setelah era COBOL ini, sekarang era COBOL ini berkembang terus, ya. Sampai saat ini makin banyak bahasa pemrograman tingkat tinggi lahir,
ya seperti misalnya Java, C++, dan lain-lain yang semakin mempermudah programmer dalam membuat sebuah aplikasi, maka aplikasi ini terdorong untuk menjadi sebuah produk. Ya, aplikasi ini terdorong menjadi sebuah produk yang demand-nya atau permintaannya itu banyak di pasar. Makanya sekarang itu kita berada pada era yang disebut sebagai era empirisme. Era empirisme itu di mana orientasi pasar itu adalah orientasi utamanya. Ya, era di mana pasar itu adalah orientasi utamanya. Dan software merupakan produk yang diperdagangkan di pasar itu. Nah, kalau misalnya kondisinya sudah seperti ini, otomatis kita tidak mungkin lagi menjadi orang yang rasionalis. Maksudnya rasionalis apa? Mereka yang bisa membuat aplikasi itu hanya betul-betul mereka yang expert di bidangnya, mereka yang betul-betul paham seperti apa arsitektur komputer itu bekerja. Kita sudah bisa seperti itu. Karena pada dasarnya menjadi orang yang rasionalis itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa menjadi orang yang rasionalis. Oleh karena itu, makanya sekarang mulai banyak diciptakan piranti-piranti perangkat lunak yang artinya bisa membantu orang lain, bisa membantu programmer lain, bagaimana caranya supaya mereka ini bisa lebih mudah mengembangkan aplikasi tanpa perlu tahu filosofi dari desain sistem komputer itu seperti apa dan lain-lain, tanpa perlu tahu hal-hal yang berbagai hal yang rumit itu. Nah, makanya dengan begini otomatis makin banyak orang bisa menjadi seorang programmer, ya. Karena menjadi seorang programmer akhirnya kamu tidak perlu lagi menjadi ahli dulu di bidang computer science, nggak perlu. Jadi kamu cukup tahu bagaimana development environment-nya bekerja, bagaimana sintaks penulisan bahasa pemrogramannya, maka kamu sudah siap untuk menjadi seorang programmer. Kamu bisa membuat sebuah aplikasi yang handal seperti itu. Nah, karena apa? Bahan-bahan untuk membuat aplikasi itu sudah banyak disediakan oleh orang lain seperti itu. Makanya sekarang era saat ini siapapun bisa membuat aplikasi, ya. Bahkan mungkin Anda seorang siswa SMK, Anda pun bisa membuat aplikasi. Anda tidak perlu menjadi seorang profesor atau seorang spesialis di bidang komputer untuk bisa membuat sebuah aplikasi. Walaupun Anda seorang siswa SMK pun Anda sudah bisa membuat sebuah aplikasi. Nah, seperti itu. Cuma sekarang itu hampir tidak ada aplikasi yang dibuat di pasaran itu benar-benar dibangun dari nol, ya, hampir tidak ada. Jadi sekalipun aplikasi yang Anda buat itu mungkin sekedar aplikasi konsol yang tulisannya hanya Hello World, itu Anda tidak benar-benar membuatnya dari awal, ya. Anda tidak benar-benar membuatnya dari awal, ya, karena pasti Anda menginclude library SDK dari platform yang Anda gunakan, ya. Contohnya seperti Anda menggunakan platform.net, ya pasti Anda menginclude minimal library using system, ya seperti itu, ya. Jadi using system yang Anda pakai. Nah, baru Anda bisa mulai mengetikkan kode-kode memanggil fungsi-fungsi seperti itu. Jadi hampir tidak ada aplikasi yang benar-benar bisa dibangun yang benar-benar dibangun dari nol pada era saat ini. Nah, namun efek sampingnya apa? Efek plusnya apa? Efek plusnya itu adalah saat ini kita bisa membangun sebuah aplikasi yang jauh lebih kompleks dengan biaya yang lebih murah, bahkan mungkin hampir gratis, dengan waktu pengembangan yang relatif lebih singkat. Ya, nah seperti itu. Dengan waktu pengembangan dibandingkan dengan era-era sebelumnya, ya seperti itu. Jadi sekarang ini ibaratnya apa ya? Ibaratnya tidak mungkin kita bisa membuat sebuah aplikasi tanpa library. Ya, tanpa library itu nggak mungkin. Jadi sesederhana apapun aplikasi yang kita buat pasti membutuhkan yang namanya library. Nah, library inilah yang ada yang artinya apa ya? Yang artinya membuat kita tidak perlu terlalu memahami seperti apa arsitektur, desain, mesin, sistem komputer yang mau menjalankan aplikasi kita ini. Kita tidak perlu paham itu semua. Ya, kita cukup tahu bahwa algoritma yang mau yang bangun itu seperti ini. Ya, kita cukup mendesain itu saja. Ya, bagaimana algoritma itu dieksekusi, bagaimana itu urusan compiler dan library-nya. Ya, jadi kita nggak perlu tahu itu semua. Nah, jadi sampai di sini itu kalian sudah bisa mendapatkan gambaran tentang seperti apa
timeline dan seperti apa pergeseran tren dalam pengembangan aplikasi ya sampai detik ini. Nah, selanjutnya saya ingin memberi contoh kepada kalian semua tentang seperti apa contoh-contoh API yang sudah ada saat ini. Jadi ini adalah beberapa contoh API yang saat ini banyak digunakan di lingkungan kita sehari-hari. Contohnya misalnya seperti yang pertama ini .NET Core, ya .NET Core. Ini salah satu library atau sering juga disebut dengan API yang umumnya banyak dipakai menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis .NET. Ya, .NET Core ini adalah sebuah API alternatif dari .NET Framework, alternatif versi open source, ya, versi open source dari .NET Framework. Nah, selanjutnya ada lagi Android SDK. Android SDK ini juga API yang biasanya dipakai untuk membuat aplikasi-aplikasi berbasis Android, ya, aplikasi-aplikasi berbasis Android. Jadi kalau misalnya kita mau bikin aplikasi Android, kita nggak mungkin bikin aplikasi itu dari nol tanpa menggunakan Android SDK, ya, tidak mungkin dilakukan. Nah, kita membutuhkan API yang namanya Android SDK. Nah, selanjutnya ada lagi API Google Maps, ya, Google Maps. Nah, ini API ini biasanya kita pakai saat kita akan membuat aplikasi yang memuat pemetaan, ya, pemetaan dengan menggunakan map dari Google, ya. Kalau misalnya seandainya kita mau membuat aplikasi pemetaan tapi mapnya bukan dari Google, maka kita nggak bisa menggunakan API ini. Ya, ini khusus untuk membuat aplikasi pemetaan yang mapnya kita ambil dari Google. Nah, kita bisa menggunakan namanya Google Maps API. Nah, selanjutnya ada Turbo NLP. NLP ini Natural Language Processing, ya, Natural Language Processing. Nah, API ini biasanya dipakai untuk mengembangkan aplikasi yang mampu mengenali ucapan yang diucapkan oleh pengguna, ya. Kalian bayangkan, kalian bisa membuat aplikasi yang bisa mengenali maksud dari ucapan yang diucapkan oleh pengguna dengan menggunakan ini. Ini hal yang kalau bisa dibilang ini hal yang paling impossible, tidak mungkin diciptakan dibuat oleh programmer kebanyakan sekarang, ya. Tapi kita sekarang nggak perlu tahu bagaimana proses pemrosesan bahasa itu dilakukan, tapi kita bisa membuat aplikasi yang memanfaatkan fitur seperti itu, ya, dengan menggunakan API Turbo NLP ini. Nah, salah satu contoh API-nya. Terus ada lagi namanya API Scikit-learn dan TensorFlow, ya. Di dua ini adalah library atau sering juga disebut sebagai API untuk melakukan pemrosesan berbasis deep learning atau machine learning. Ya, kalian bisa pakai ini. Kalian tidak perlu tahu bagaimana proses regresi itu dilakukan. Kalian tidak perlu tahu bagaimana algoritma dari proses regresi itu dilakukan. Tidak perlu tahu semua. Algoritmanya bekerja bagaimana, manajemennya bagaimana, dan lain kalian tidak perlu tahu. Tapi dengan menggunakan library atau API ini, maka kalian bisa membuat aplikasi yang bisa melakukan itu semua. Nah, seperti itu. Jadi inilah gambaran beberapa contoh penggunaan API yang umum dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu saat ini tuh sekarang sudah ada semacam pembagian penggolongan kasta programmer, ya. Jadi programmer itu sekarang ada dua kasta, ya, dua golongan. Yang pertama itu programmer yang highly educated, ya, mereka ini programmer yang betul-betul terpelajar. Dan yang kedua, programmer yang less educated, ya. Misalnya seperti apa programmer yang highly educated? Programmer yang highly educated ini adalah mereka programmer yang artinya selain bisa memprogram, selain bisa membuat sebuah aplikasi, mereka itu juga bisa mengerti arsitektur dari sistem mesin komputer seperti itu. Mereka paham luar dalam dari sistem komputer itu. Nah, makanya kebanyakan programmer yang highly educated ini mereka itu
lebih sering menghabiskan waktunya untuk membuat library. Untuk membuat library yang nantinya library ini dipakai oleh programmer lain untuk membuat sebuah aplikasi. Ya, seperti itu. Mereka juga lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membuat framework. Ya, framework seperti itu. Mendesain bahasa pemrograman baru, mendesain arsitektur baru. Nah, kebanyakan programmer-programmer highly educated ini mereka ini menciptakan tren teknologi yang nantinya akan digunakan oleh programmer-programmer lain seperti itu. Nah, sementara di sisi lain ada lagi programmer yang namanya yang golongannya less educated, ya less educated. Nah, mereka ini kebanyakan tahu memprogram tapi tidak sepenuhnya tahu eh, tidak sepenuhnya tahu seperti apa arsitektur dari sistem komputer, mesin komputer yang mereka program. Ya, jadi ibaratnya mereka ini hanya tahu bagaimana cara menggunakan library atau API yang sudah dibuat oleh programmer-programmer golongan highly educated. Ya, mereka cuma jadi ketika misalnya mereka ingin membuat sebuah aplikasi dan ibaratnya mereka ingin memiliki fitur tertentu di dalam aplikasinya dan fitur itu belum ada, belum pernah dibikin API-nya, belum pernah dibikin library-nya, maka ya mereka nggak akan bisa bikin apa-apa. Ya, mereka nggak akan bisa ngapa-ngapain seperti itu. Nah, biasanya programmer-programmer yang less educated seperti ini, mereka itu lebih sering, lebih cenderung menjadi trend follower dibandingkan trend setter. Nah, seperti itu. Jadi inilah kurang lebih penggolongan dua golongan programmer yang ada saat ini. Nah, saya kan dari tadi itu kalau kalian menyimak dengan baik, saya itu selalu sering menyebut library dan saya selalu sering menyebut API. Library seolah-olah saya samakan dengan API. Nah, library dan API itu pada dasarnya mirip-mirip, tapi kalau misalnya kita telisik lebih dalam, library dan API ini berbeda. Ya, nah seperti apa perbedaannya nanti akan saya perjelas ketika kita sudah sampai pada slide yang menjelaskan tentang hal itu. Ya, jadi sekarang saya harap kalian ketika misalnya saya menyebut API, bayangkan saja bahwa API itu adalah sebuah library. Ya, secara konsep dia mirip-mirip seperti itu. Nah, bagaimana proses rancang bangun perangkat lunak modern? Nah, sekarang kalian bisa membayangkan seperti kita misalnya mau bangun rumah, ya. Kita mau bangun rumah. Nah, rumah itu kalau misalnya kita mau bangun rumah, otomatis ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Contohnya seperti bagaimana rancangan layout pengairan, ya, jalur pengairannya, rancangan layout kelistrikannya seperti apa, terus rancangan layout model rumahnya seperti apa dan lain-lain. Itu semua harus kita pikirkan ketika kita akan membangun rumah. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ketika kita akan membangun rumah itu semua harus kita lakukan sendiri? Ya, ya mungkin jika kita sekarang sedang berada pada beberapa ratus tahun yang lalu, mungkin seperti itu. Cuma di era sekarang, di era saat ini itu tidak perlu lagi kita lakukan. Ketika kita ingin membutuhkan, kita ingin mendesain layout dari rumah yang akan kita bangun, kita tidak perlu melakukannya karena kita juga belum tentu tahu. Ya, kita belum tentu tahu. Orang yang lebih tahu akan hal itu adalah tentunya adalah seorang arsitek. Kita tinggal minta tolong ke orang arsitek, tolong bikinkan saya pengen rumah dengan gaya seperti ini. Maka dia akan membuatkan layout rumah itu untuk Anda. Contohnya lagi, ketika rumah Anda sudah jadi, setengah jadi misalnya, Anda ingin membangun wiring, ya, jalur elektriknya, jalan elektriknya. Ya, Anda tidak perlu melakukan itu sendiri juga. Anda bisa minta tolong ke seorang teknisi elektrik untuk bisa membangunkan itu untuk Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Seperti itu. Nah, proses rancang bangun perangkat lunak modern itu kurang lebih gambarannya, analoginya itu seperti itu. Jadi ketika Anda ingin membuat sebuah konektor ke sebuah database, misalnya Anda membuat sebuah aplikasi dan aplikasi Anda itu nantinya itu direncanakan akan berkomunikasi dengan database. Nah, Anda perlu memikirkan bagaimana caranya supaya aplikasi saya ini bisa terkoneksi dengan database. Nah, apakah Anda akan membuat konektornya sendiri? Tentu saja tidak. Sekarang kalau misalnya Anda ingin membuat sebuah aplikasi yang terhubung ke database dengan menggunakan database MySQL misalnya, Anda tidak perlu membuat konektor MySQL-nya. Anda cukup mendownload konektor MySQL-nya itu di websitenya
MySQL, Anda tinggal download, Anda tinggal include, gunakan konektor itu ke library Anda, maka selesai. Aplikasi Anda sudah terhubung ke database. Jadi seperti itu ya sekarang. Jadi Anda bahkan tidak perlu memikirkan bagaimana proses koneksi antara aplikasi Anda dengan database itu bisa dilakukan. Anda tidak perlu memikirkan itu. Yang Anda perlu lakukan adalah, Anda perlu pikirkan adalah bagaimana caranya saya bisa menggunakan konektor yang sudah disediakan. Nah, bagaimana caranya Anda bisa menggunakan konektor itu? Anda tinggal membaca, Anda cukup membaca dokumentasi dari konektor tersebut seperti itu. Ya. Nah, proses pengembangan aplikasi perangkat lunak modern itu kurang lebih, kalau misalnya kita gambarkan secara lebih detail, kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi pada proses pengembangan aplikasi sebelumnya, era sebelumnya, itu ketika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi, maka kita semua unsur-unsurnya itu harus kita buat dari nol. Contohnya misalnya sekarang seperti ini. Saya ingin mengembangkan sebuah aplikasi, misalnya kita ambil contoh sederhana lah ya. Saya ingin mengembangkan sebuah aplikasi, di mana aplikasi itu menampilkan sebuah pesan string ke layar. Ya, pesan string ke layar. Sekarang Anda pernah nggak kepikiran, gimana caranya saya bisa menampilkan pesan string itu ke layar? Nah, bagaimana caranya? Nah, zaman sekarang, kalau misalnya contoh, kalau misalnya kalian menggunakan teknologi.net ya, atau misalnya C atau C# seperti itu, untuk menampilkan sebuah pesan string ke layar, kalian cukup memanggil fungsi println, ya, println, atau misalnya kalau C# itu console.println. Nah, seperti itu. Maka string yang Anda ingin tampilkan ke layar itu akan tampil ke layar. Nah, sekarang pernah nggak kalian berpikir kira-kira seperti apa algoritma di balik fungsi println itu? Atau pernah nggak Anda tahu hal itu? Saya yakin Anda tidak akan berpikir sampai sejauh sana, ya. Saya tidak mau tahu, untuk apa saya tahu? Toh ketika saya panggil fungsi itu akan melakukan apa yang saya inginkan. Mungkin seperti itu, ya kan? Jadi orang lain sudah membuatkan API itu untuk Anda. Jadi Anda tinggal pakai gitu. Bahkan Anda tidak perlu tahu bagaimana API itu bekerja, tapi Anda tetap bisa menggunakan API itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, rancang bangun perangkat lunak modern itu saat ini tuh berbagai macam modul-modul komponen penting dalam membuat aplikasi itu biasanya sudah tidak perlu lagi Anda bangun dari nol. Ya, Anda cukup fokus ke rekonstruksi utama dari aplikasi Anda. Modul-modul pendukung yang Anda butuhkan itu sudah bisa Anda gunakan dari fasilitas yang sudah disediakan oleh orang lain seperti itu. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi inilah alasan mengapa proses pengembangan aplikasi modern, walaupun dia itu jauh lebih kompleks dibandingkan aplikasi pada era-era sebelumnya, tapi dia bisa dikembangkan dengan biaya yang lebih murah, bahkan hampir gratis, dan dengan waktu pengembangan yang lebih singkat. Ya, seperti itu. Sekarang mari kita lihat dengan lebih detail seperti apa struktur rancang bangun perangkat lunak modern. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi aplikasi yang kita bangun saat ini itu dia menggunakan banyak sekali library. Nah, interface itu antar muka antara aplikasi yang kita bangun dengan library itu adalah API. Ya, application programming interface itu maksudnya itu. Jadi API biasanya itu merupakan interface dari library yang ada di belakangnya. Jadi kalau saya bilang API itu adalah library, benar. Ya, API adalah interface yang menghubungkan antara aplikasi kita dengan library. Seperti itu. Jadi itu adalah gambaran yang lebih jelas antara seperti apa API dan seperti apa library. Library itu adalah mode-mode atau fungsi-fungsi atau kelas-kelas yang artinya bekerja saling mendukung untuk bisa menunjang fungsionalitas tertentu. Nah, API ini adalah user interface-nya. Ya, user interface-nya. Jadi, ketika misalnya Anda dalam proses pengembangan aplikasi Anda, itu Anda membutuhkan fungsi tertentu misalnya untuk menampilkan string ke layar, ya, menampilkan string ke layar monitor. Maka Anda memanggil fungsinya itu melalui API. Anda tidak bisa melakukan pemanggilan langsung ke dalam library. Ya, Anda memanggil fungsi itu melalui API, lalu API akan memanggil rangkaian
rangkaian kelas yang dibutuhkan, rangkaian fungsi yang dibutuhkan untuk bisa melakukan fitur yang Anda butuhkan, ya seperti itu. Jadi API itu berada di tengah-tengah, ya, berada di tengah-tengah antara aplikasi Anda dan library yang digunakan pada library yang digunakan untuk membangun aplikasi Anda. Nah, apa latar belakang dikembangkannya API? Jadi latar belakang dikembangkan API itu ada dua. Yang pertama itu untuk memungkinkan distributed development, ya. Distributed development ini artinya ketika kita ingin membangun sebuah aplikasi, kita tidak perlu lagi membangun semuanya dari nol. Artinya fungsi-fungsi atau kelas-kelas untuk fitur tertentu yang sudah pernah dikembangkan sebelumnya itu bisa dipakai lagi, ya seperti itu. Dan yang kedua adalah modularized application. Jadi aplikasi yang kita kembangkan itu memungkinkan untuk digabung-gabung, ya, digabung-gabung dengan aplikasi yang lain sehingga membentuk sebuah aplikasi yang baru, yang lebih kompleks dan lebih besar. Distributed development ini pada dasarnya adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak di mana tim-tim IT-nya itu tersebar lintas geografis. Nah, mereka ini saling berkolaborasi dalam pengembangan aplikasi. Tim ini umumnya dibagi dalam beberapa proyek skala kecil yang nantinya proyek tersebut, output dari proyek tersebut nantinya disatukan untuk mengembangkan perangkat lunak akhir. Nah, tujuan dari model pengembangan perangkat lunak ini tentunya saja untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, seperti apa contohnya? Nah, contohnya kurang lebih seperti yang digambarkan oleh Bagan yang ada di slide sekarang. Di sana misalnya kita ingin membuat sebuah aplikasi utuh. Ya, aplikasi itu memiliki 3 fitur utama. Misalnya fitur yang pertama itu aplikasi itu nantinya bisa menampilkan grafis user interface yang baik. Ya, selanjutnya aplikasi tersebut nantinya bekerja dengan memanfaatkan soket. Ya, soket artinya aplikasi ini nantinya bisa berkomunikasi dengan aplikasi yang lain melalui jaringan komputer seperti itu. Nah, yang ketiga, aplikasi ini dia mendukung penyimpanan berbasis database. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya aplikasi yang akan dibangun ini artinya mendukung 3 fitur tersebut. Nah, seperti itu. Nah, tim-tim kecil ini nantinya mereka mengembangkan fokus mengembangkan fitur masing-masing. Ya, contohnya misalnya fitur bagaimana caranya memungkinkan supaya data itu bisa ditransmisikan melalui jaringan komputer. Nah, mereka fokus di situ. Satu tim misalnya mereka fokus di situ. Nah, satu tim lagi mereka fokus ke bagaimana caranya supaya aplikasi ini bisa terhubung ke database, mereka bisa mentransmisikan data, ya, ke database. Nah, seperti itu. Satu tim lagi fokus itu dan satu tim lagi khusus untuk membuat desain user interface-nya. Nah, mereka ini bekerja dengan ruang lingkup aplikasinya sendiri, ya, aplikasinya sendiri. Nah, setelah aplikasi-aplikasi jadi bagaimana caranya supaya memungkinkan aplikasi-aplikasi itu bisa digabungkan, ya, bisa digabungkan untuk menjadi sebuah aplikasi yang lebih kompleks, ya, lebih kompleks seperti itu. Nah, supaya mempermudah proses penggabungan ini dan mempermudah proses pemanggilan pustaka yang ada di dalam library yang sudah dikembangkan oleh masing-masing tim ini, maka kita memerlukan sebuah API. Jadi API ini adalah programming interface yang tujuan utamanya itu adalah untuk mempermudah proses pemanggilan pustaka yang ada di dalam library. Karena bisa saja, contohnya misalnya seperti ini, bisa saja seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika misalnya kita membutuhkan sebuah fungsionalitas untuk menampilkan string ke layar. Nah, untuk menampilkan string ke layar itu, nyatanya misalnya kita membutuhkan 10 kelas dan beberapa fungsi. Nah, itu tentunya akan menjadi sangat rumit kalau misalnya kita harus memanggil 10 kelas dari pustaka hanya untuk menampilkan string ke layar. Nah, disinilah peran API. Jadi API itu mempermudah proses pemanggilan pustaka tersebut sehingga pengembang aplikasi utama mereka itu tidak perlu memanggil 10 kelas. Mereka cukup memanggil satu kelas, nanti API inilah nantinya yang menerjemahkan pemanggilan itu, mengelola pemanggilan itu sehingga seolah-olah terlihat oleh programmer aplikasi utama mereka hanya memanggil satu kelas, padahal sejatinya 10 kelas yang dipanggil dari pustaka library. Nah, seperti itu. Ya, jadi dengan adanya API
model pengembangan berbasis terdistribusi seperti ini itu tentunya akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Ya, jadi API ini memungkinkan developer tidak perlu lagi memahami setiap detail yang ada di setiap detail komponen yang mereka pakai, setiap detail pustaka yang mereka pakai. Seperti itu, kurang lebih. Nah, model pengembangan perangkat lunak distributed development ini saat ini sudah berkembang sangat jauh. Ya, saat ini sudah banyak sekali komunitas-komunitas maupun non komunitas, ya, baik itu yang komersil maupun non komersil yang mengembangkan komponen-komponen yang bisa digunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Ya, di luar sana itu sudah banyak sekali library-library yang bisa kalian gunakan, baik itu berbayar dalam konsep yang berbayar maupun dalam konsep yang gratis untuk memperkaya, untuk membuat aplikasi yang kalian kembangkan itu untuk memperkaya fitur dari aplikasi yang kalian kembangkan seperti itu. Nah, contohnya misalnya seperti begini, saya ingin menggunakan, saya ingin aplikasi saya itu bisa mendukung fitur pemrosesan suara manusia, misalnya seperti itu. Contohnya seperti aplikasi Siri yang ada di smartphone iOS. Saya ingin aplikasi saya bisa mendukung voice command, misalnya seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, saya butuh pustaka library natural language processing, yang artinya bisa memproses suara dari manusia lalu menerjemahkannya menjadi pesan, ya, pesan yang nantinya diproses lebih lanjut oleh aplikasi yang akan Anda buat. Nah, seperti itu. Nah, Anda tentunya tidak perlu memahami bagaimana sih caranya menangkap suara manusia lalu menerjemahkannya menjadi pesan yang dapat dimengerti oleh komputer. Anda tidak perlu belajar itu semua. Yang Anda perlukan adalah mempelajari dokumentasi dari API dari pustaka library tersebut. Setelah Anda sudah memahami bagaimana struktur penggunaan, bagaimana cara menggunakannya, maka Anda sudah bisa menggunakan pustaka tersebut. Sehingga ini bisa menghemat banyak sekali waktu, bisa menghemat banyak sekali biaya dalam proses pengembangan aplikasi yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya adalah modularized application. Modularized application ini adalah salah satu alasan mengapa harus ada API. Ya. Alasan dibalik mengapa sampai API itu ada. Nah, apa sebenarnya modularized application? Modularized application ini adalah sebuah konsep pengembangan aplikasi berbasis modular. Artinya seperti ini, ketika kita ingin membangun sebuah aplikasi, kita tidak perlu memikirkan semua komponen-komponen pendukungnya. Ya, kita tidak perlu memikirkan bagaimana membuat semua komponen-komponen pendukungnya. Misalnya begini, kita analogikan sebagai sebuah produsen mobil. Ketika misalnya produsen mobil ini membuat sebuah mobil, maka dia tidak perlu memikirkan bagaimana membuat sebuah ban, bagaimana membuat mesin, bagaimana membuat elektronik wiringnya, dan lain-lain. Ya, yang perlu mereka pikirkan adalah fokus bagaimana konsep mobil seperti apa yang ingin saya buat. Apakah saya ingin membuat jeep, apakah saya ingin membuat sedan, saya ingin membuat bus. Nah, lalu selanjutnya saya akan melakukan order komponen yang saya butuhkan untuk membuat mobil yang saya inginkan, seperti itu. Nah, komponen-komponen yang nanti jadi supply itu biasanya sudah memiliki API, ya, sudah memiliki API yang memungkinkan komponen ini nantinya bisa saling kompatibel dengan komponen lain yang dibutuhkan untuk membuat sebuah mobil. Nah, biasanya seperti itu. Nah, jadi komponen tersebut tidak perlu lagi artinya kita bor-bor, kita sesuaikan, kita bikinkan mountingnya, tidak perlu seperti itu. Biasanya tinggal dirakit aja seperti itu. Nah, hal tersebut juga berlaku pada pengembangan sebuah aplikasi. Ya, jadi saat ini karena tuntutan pasar saat ini untuk aplikasi yang semakin kompleks, di mana waktu pengembangan dituntut seminimal mungkin, ya, ini memaksa kita untuk lebih efisien. Bagaimana caranya agar saya bisa lebih efisien dalam mengembangkan sebuah aplikasi seperti itu. Nah, maka lahirlah API. Nah, API di sini. Jadi bagaimana caranya supaya komponen-komponen yang artinya sudah dibikin oleh pihak ketiga itu bisa dengan mudah kita rakit saja untuk mendukung aplikasi yang mau kita buat. Nah, berbicara mengenai modularized application itu ada beberapa strukturnya, ya, strukturnya seperti yang ditampilkan pada gambar yang ada di layar Anda. Nah, kita asumsikan kita akan membuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasi misalnya berbasis JSP atau Java Server Page. Maka di sini kita membutuhkan komponen Tomcat Server. Nah, Tomcat Server ini adalah sebuah environment server yang nantinya
digunakan untuk menghost aplikasi-aplikasi berbasis JSP. Nah, contoh lainnya misalnya kita ingin membuat sebuah aplikasi berbasis .NET. Nah, di sini otomatis kita membutuhkan pustaka .NET Framework untuk mendukung itu semua. Nah, baik Tomcat Server, baik .NET Framework maupun C++ Template Library, ketiganya ini adalah bentuk distributed component, di mana masing-masing komponen tersebut pasti dilengkapi dengan yang namanya komponen API. Karena hampir tidak mungkin kita bisa mengakses pustaka yang ada di dalam distributed component tanpa komponen API-nya. Ya, seperti itu. Nah, selain kita membutuhkan komponen API, pada sisi pengembang, kita juga membutuhkan yang namanya Execution Environment API. Contohnya misalnya begini, ketika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi JSP, ya, di mana aplikasi JSP itu nantinya membutuhkan dukungan dari komponen yang namanya Tomcat Server. Nah, maka untuk bisa memungkinkan integrasi dari Tomcat Server ke aplikasi kita atau dari aplikasi kita ke Tomcat Servernya, maka kita membutuhkan yang namanya Java Runtime. Nah, Java Runtime di sini itu berfungsi sebagai Execution Environment API. Contoh lain misalnya ketika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi berbasis .NET, maka kita membutuhkan Common Language Runtime sebagai Execution Environment API pada sisi pengembang. Jadi setelah misalnya semua komponen pada struktur ini tertutupi semua, baru kita bisa melakukan pemanggilan pustaka yang ada di dalam masing-masing komponen tersebut. Nah, selanjutnya, dari apa sebenarnya definisi dari API? API itu adalah sebuah interface, ya. API itu sebuah interface. Nah, bisa kita analogikan API itu sebuah interface logis. Ya, jangan bayangkan bahwa API itu adalah interface fisik. Ya, interface fisik itu adalah interface aplikasi, ya, interface yang bisa kalian lihat, bisa kalian klik-klik seperti itu. Bukan seperti itu. API ini adalah interface logical. Nah, interface logical ini dia itu isinya hanya kelas dan fungsi. Ya, API ini mungkin lebih gampangnya kita bisa anggap sebagai sebuah kelas yang berfungsi untuk mempermudah pemanggilan ke pustaka, ya, pustaka. Jadi dia berada di antara aplikasi Anda dan pustaka library yang Anda gunakan untuk membangun aplikasi Anda. Nah, keuntungan dari penggunaan API ini adalah meningkatkan produktivitas kerja. Ya, tentu saja karena Anda tidak perlu membangun semua komponen ini dari awal. Anda cukup menggunakan komponen-komponen yang sudah dibuat oleh orang lain, lalu Anda integrasikan ke aplikasi Anda. Nah, bagaimana cara menggunakan komponen itu? Ya, melalui API yang juga dikembangkan bersamaan dengan komponen yang mereka buat, ya, seperti itu. Selanjutnya, relatif mudah dipahami. Ya, tentu saja ketika Anda ingin mengaplikasikan sebuah teknologi, Anda tidak perlu belajar bagaimana teknologi itu bekerja. Anda cukup belajar bagaimana cara menggunakan API yang disediakan oleh pustaka itu, maka Anda sudah bisa mengaplikasikan teknologi baru tersebut di dalam aplikasi Anda. Dan yang terakhir adalah memangkas waktu dan biaya development. Ya, karena Anda tidak perlu membuat semuanya dari nol, maka Anda bisa berfokus ke aplikasi yang Anda buat dan menginclude komponen-komponen yang Anda butuhkan dalam pembuatan aplikasi Anda. Nah, berikut ini adalah beberapa penyedia layanan API, perusahaan penyedia layanan API, ya. Antara lain ada Facebook, Google, Twitter, YouTube, dan PayPal. Nah, Facebook ini dia menyediakan layanan API umumnya untuk mengakses, memungkinkan aplikasi yang dikembangkan oleh developer itu mengakses data-data dari server enterprise mereka, ya, data-data server Facebook. Makanya biasanya kalau misalnya kalian lihat ada aplikasi yang ketika misalnya dia state terbaru dari aplikasi itu bisa memicu, bisa men-trigger posting dari akunnya di Facebook. Nah, itu berarti aplikasi itu sudah memanfaatkan server yang API dari Facebook. Nah, apakah Facebook cuma membuat API seperti itu? Tentu saja tidak. Facebook juga membuat API yang kebanyakan dipakai untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Nah, Google juga sama. Google kalau misalnya kalian akses layanan Google Cloud-nya, di sana banyak sekali disediakan API yang bisa dipakai untuk memperkaya fitur dari aplikasi yang kita kembangkan. Contohnya seperti natural language processing, contohnya seperti pemrosesan citra, semuanya ada di sana. Ya, Twitter pun juga sama, demikian.
Nah, lantas apa sebenarnya tujuan dari API? Tujuan dari API itu ada dua. Yang pertama itu API ini memudahkan developer untuk mengadopsi sebuah teknologi saat membangun sebuah aplikasi. Ya tentu saja karena ketika hendak mengadopsi sebuah teknologi, maka developer itu tidak perlu tahu atau belum mempelajari secara menyeluruh bagaimana teknologi itu bekerja. Ya, dia cukup mempelajari bagaimana cara menggunakan API dari teknologi tersebut. Ya, dia cukup tahu oh teknologi itu fungsinya untuk ini dan bagaimana sih cara makainya seperti itu. Jadi dia nggak perlu belajar tentang bagaimana regresi itu dilakukan, bagaimana normalisasi data dilakukan dan lain-lain. Selanjutnya, API ini mengurangi beban kognitif seorang programmer ya, kurang lebih sama seperti tadi ya. Google itu, programmer itu nggak perlu belajar lagi tentang teknologi yang ingin mereka implementasikan. Nah, selanjutnya apa sebenarnya kegunaan API? Kegunaan API di sini sebenarnya banyak banget ya, banyak banget. Nah, makanya di sini saya bagi dalam 3 cluster. Yang pertama cluster library dan framework. Ya, cluster ini API umumnya selalu terkait dengan software library ya, di mana ada library pasti ada API-nya di situ. API mendeskripsikan abstraksi dan spesifikasi dari library, sementara library merupakan implementasi aktualnya ya. API memungkinkan developer yang menggunakan bahasa pemrograman tertentu menggunakan library yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman berbeda. Nah, misalnya seperti ini kita ada sebuah library dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, library AI misalnya seperti dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, akan kita gunakan di aplikasi kita yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman C# berbasis .NET Library. Nah, secara konsep itu mungkin sulit ya kalau ketika misalnya kita include langsung kelas-kelasnya di aplikasi kita itu mungkin sulit. Nah, dengan menggunakan API maka hal tersebut bisa jadi lebih mudah seperti itu. API juga terkait dengan framework, hanya saja mekanisme akses tingkah laku dari tiap library ini diperantarai oleh sebuah abstraksi. Nah, pada cluster operating system, API ini dapat menetapkan interface antara aplikasi dengan operating system. Contohnya misalnya seperti di Windows itu ada namanya Win32 API. API Win32 ini berfungsi untuk memungkinkan aplikasi-aplikasi berbasis 32 bit, aplikasi-aplikasi lawas itu tetap bisa berjalan pada sistem 64 bit ya, seperti tanpa API ini maka aplikasi berbasis 32 bit tidak akan bisa berjalan pada sistem operasi berbasis 64 bit yang umumnya sudah umum di Windows generasi terbaru. Nah, yang terakhir adalah tentang cluster web API. Nah, ini merupakan interface yang didefinisikan melalui interaksi yang terjadi antara enterprise dan aplikasi yang menggunakan aset. Nah, seperti gambarannya seperti tadi, ya. Ketika Twitter dan Facebook itu mereka membuat API Facebook, API Twitter yang memungkinkan artinya developer luar untuk bisa membuat aplikasi yang memanfaatkan data dari server enterprise Facebook dan Twitter. Apakah itu mengambil datanya atau berinteraksi dengan datanya atau melakukan update data dan lain-lain. Pokoknya intinya interaksi antara aplikasi luar dengan data center yang ada di Facebook atau Twitter. Ya, seperti itu. Dalam konteks web development, API biasanya didefinisikan sebagai head request message bersamaan dengan definisi struktur response message umumnya dalam format XML dan JSON ya, format transmisi datanya. Nah, web API secara historis telah hampir identik dengan web service. Nah, ini jadi ada dua konsep sudah di sini ya, antara web service dan web API atau web API itu umumnya API yang artinya di-include saat development sebuah aplikasi dan dia dikompilasi bersamaan seperti itu, dikompil saat aplikasi itu juga dikompil. Nah, berbeda dengan web service. Web service ini sebuah API, sebuah library yang artinya di-host secara terpisah. Dia di-host secara terpisah dari aplikasi yang menggunakannya. Nantinya ketika aplikasi yang menggunakannya sudah dikompil, dia akan berinteraksi dengan web service ini. Nah, contoh web service ini misalnya paling gampang itu untuk aplikasi Android. Nah, aplikasi Android itu biasanya menggunakan web service dari Firebase, ya, menggunakan web service Firebase. Apakah itu terkait notifikasi, apakah itu terkait dengan penyimpanan data, itu dia menggunakan Firebase. Nah, apakah berarti kita harus tergantung dengan Firebase ketika kita akan membuat aplikasi mobile? Tentu saja tidak. Ya, kita bisa membuat sebuah web service sendiri berbasis PHP yang nantinya kita hosting di
web server yang ada pada umumnya seperti itu aja. Nanti jadi aplikasi mobile kita ini nantinya dia akan berinteraksi dengan web service itu untuk mendukung kinerjanya seperti itu. Dalam ruang lingkup sosial media, web API ini memungkinkan antar komunitas dapat berbagi konten dan data, ya, sehingga konten yang dibuat pada satu tempat dapat secara dinamis dipost dan diupdate pada beberapa tempat di web. Ya, contohnya misalnya seperti ini, kita bisa ketika misalnya kita punya kita share sebuah berita di Facebook, maka kita bisa punya opsi untuk bagaimana caranya men-share berita tersebut di WhatsApp, bagaimana cara men-share berita tersebut di Twitter. Nah, otomatis ini butuh yang namanya web API. Bagaimana caranya data center Facebook, data center Twitter, data center Instagram, ini datanya bisa saling dipertukarkan. Nah, di sini butuh API. Ya, jadi selain library, selain untuk berkomunikasi dengan library, API ini juga banyak dibuat untuk memungkinkan data center yang satu dari perusahaan A itu bisa berkomunikasi dengan data center dari perusahaan B. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari struktur penggunaan web service, ya, web service. Nah, di mana request dan responsnya itu berbasis XML. Nah, ada juga biasanya request dan responsnya ini, data request dan respons ini berbasis JSON. Ya, kurang lebih sama seperti itu. Jadi misalnya ketika misalnya nanti kalian ingin menggunakan sebuah aplikasi Android, maka Anda tidak perlu terlalu tergantung dengan web service dari Firebase. Anda bisa membuat web service versi Anda sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terkait desain API. Nah, desain dari sebuah API ini sangat mempengaruhi kegunaannya. Ya, prinsip desain API ini menganut konsep modular programming dan information hiding. Jadi ketika kita mendesain sebuah API, maka misi utama kita itu adalah bagaimana cara menyembunyikan kerumitan dari pustaka library yang ada di bawah API tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga pengguna dari API kita itu, pengguna dari library kita itu tidak akan bisa menyadari seberapa rumit library yang ada di bawah API tersebut. Nah, selain tidak menyadari, dia juga tidak bisa mengakses sembarangan fungsi-fungsi yang ada di bawah library tersebut. Selanjutnya, rancangan desain API ini umumnya hanya memuat fungsionalitas tertentu yang diharapkan oleh user. Nah, seperti itu. Jadi misalnya library yang kita buat itu memiliki 10 fungsi, ya, 10 fungsionalitas, ya, bukan 10 fungsi, 10 fungsionalitas. Namun yang artinya yang kira-kira dibutuhkan oleh pengguna dari API kita itu mungkin hanya 3 fungsionalitas. Ya, berarti API kita itu harus bisa memungkinkan pemanggilan 3 fungsi itu saja, ya, tidak ke 10 fungsinya seperti itu. Oleh karena itu beberapa saat ini beberapa penulis telah memberikan beberapa rekomendasi tentang bagaimana cara mendesain API. Ya, pada dasarnya tidak ada aturan baku tentang bagaimana mendesain API yang baik dan benar. Nah, namun ada benang merah yang artinya harus tetap kita ikuti dalam mendesain API ini. Nah, oleh karena itu untuk belajar lebih lanjut tentang bagaimana mendesain API ini, Anda bisa merefer 3 penulis ini, 3 buku yang ditulis oleh penulis ini, antara lain Joshua Bloch, itu dia membuat buku How to Design a Good API and Why It Matters. Lalu Kim Lane itu bukunya The Industry Guide to an API Design, dan Meshi Henning itu bukunya API Design Matter. Jadi 3 buku ini Anda bisa pakai untuk merefer tentang bagaimana untuk belajar tentang bagaimana membuat API yang baik. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa faktor pembeda pengembangan API dan pengembangan aplikasi. Nah, API itu adalah sebuah interface yang didesain untuk developer. Jadi bukan interface yang didesain untuk user, pengguna akhir, bukan. Jadi API didesain untuk developer. Nah, setiap developer ini memiliki cara yang berbeda dalam menggunakan API. API creator harus bisa mengantisipasi hal tersebut dalam konsep desain API-nya. API yang didesain dengan baik dapat menjadi aset bagi perusahaan. Ya, tidak heran di luar sana biasanya kalau yang saya itu dari perusahaan-perusahaan pengembangan game, ya. API mereka itu kebanyakan mereka keep private. Atau ada beberapa perusahaan-perusahaan juga yang artinya kalau kalian mau menggunakan API itu kalian harus bayar, ya. Contohnya seperti Google. Google itu punya satu API untuk pemrosesan citra
Dimana kalau misalnya kalian mau menggunakan aplikasi itu, ketika misalnya kalian menggunakan API itu, maka berapa banyak API request dilakukan, nah sebanyak itu pula nanti kalian harus membayar, seperti itu. Nah, selanjutnya sebuah API umumnya digunakan oleh banyak aplikasi. Error pada fungsi tertentu pada API ini akan berdampak pada semua aplikasi yang menggunakannya. Jadi hati-hati, ya seperti itu. API harus dirancang untuk mendukung backward capability. Ya, jadi ketika misalnya API kalian diupdate, maka end user tidak perlu melakukan update sistem secara menyeluruh, ya seperti itu. Kadang-kadang misalnya kita yang bikin sebel itu ketika kita mengupdate API yang kita gunakan, maka aplikasi kita lantas menjadi deprecated, ya banyak sekali fungsi-fungsi yang sudah tidak berlaku lagi. Nah, otomatis ini mendorong pengguna untuk mengupdate lagi, melakukan modding lagi, membuat lagi aplikasinya dari nol seperti itu. Nah, ini yang kurang baik seperti itu. Jadi ibaratnya begini, ketika kita menambahkan sebuah fungsionalitas baru ke API kita diupdate menjadi versi terbaru. Nah, ketika misalnya klien ingin menggunakan fitur-fitur terbaru dari API kita, mereka otomatis harus mengupdate API-nya. Nah, jangan sampai artinya mereka juga harus direpotkan dengan mengupdate aplikasi yang sudah mereka buat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan dokumentasi, ya dokumentasi API ini penting sekali, ya karena ketika kita ingin belajar mengaplikasikan sebuah teknologi, yang kita pelajari itu adalah dokumentasi dari teknologi tersebut, dokumentasi dari API-nya, ya seperti itu. Contoh misalnya kita ingin belajar membuat aplikasi Android dengan menggunakan Android SDK. Nah, otomatis kita harus belajar bagaimana Android SDK itu bisa kita terapkan. Ya, kita belajarnya kemana ya? Belajarnya ke dokumentasi dari Android SDK seperti itu. Nah, dokumentasi API ini umumnya membuat berbagai layanan yang dimuat oleh API. Ya, bagaimana cara menggunakannya? Contohnya biasanya isi dari dokumentasi itu simpelnya itu versi gampang itu biasanya isinya API library ini memiliki 10 kelas. Nah, 10 kelas. Nah, untuk misalnya fungsionalitas yang didukung oleh library ini adalah A, B, C, D. Nah, untuk mengaktifkan fungsi A, itu kalian harus membuat objek A, objek B, lalu memanggil fungsi C. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi isi dari dokumentasi itu kebanyakan seperti itu. Nah, dokumentasi ini umumnya krusial untuk pengembangan dan perawatan aplikasi yang menggunakan API. Nah, jadi makanya kenapa dokumentasi API itu wajib ada seperti itu. Untuk memudahkan pemahaman, dokumentasi API ini dapat memuat pembahasan berbagai kelas dan metode di dalam API. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh penggunaan API pada pengembangan aplikasi berbasis .NET. Nah, biasanya kita kalau mengembangkan aplikasi berbasis .NET, aplikasi apapun ya, minimal kita itu harus menginclude library yang namanya sistem, seperti di depan ini. Nah, sistem ini adalah kelas dari Pustaka.NET Framework, ya. Pustaka.NET Framework. Nah, sebelum sistem ini bisa kita panggil, tentu saja kita harus memiliki dulu yang namanya environment API. Nah, environment API untuk kasus .NET ini adalah CLR atau Common Language Runtime. Nah, biasanya CLR ini sudah otomatis terinstall ketika kita melakukan instalasi IDE. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya baru kita bisa mengakses pustaka-pustaka yang ada di dalam library .NET seperti itu. Nah, setiap API ini selalu mewakili file library tertentu yang dapat dihubungkan dengan aplikasi end user. Nah, library dapat berupa static library .lib atau dynamic library .dll. Ya, kalau static library itu adalah library yang artinya kalau misalnya mau kita pakai, kita harus include dulu ke projectnya, lalu kita compile bersamaan. Nah, kalau dynamic library itu dia library yang dibuat secara terpisah, ya. Jadi dia konsepnya itu lebih mirip web service. Jadi ketika misalnya kita mau menggunakan, jadi satu file DLL itu bisa digunakan oleh beberapa file library, beberapa aplikasi yang berbeda, ya seperti itu. Nah, API standar untuk developer aplikasi berbasis .NET ini umumnya dalam bentuk base class library yang secara otomatis akan di-load saat membuat proyek. Nah, berbagai fungsionalitas API dapat di-load dengan menggunakan keyword using pada header code program. Nah, selain menggunakan SDK standar, kita juga dapat menggunakan library dari pihak ketiga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teknik implementasi API .NET Framework pada pengembangan aplikasi berbasis .NET seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sesi kita
pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.